Istri kedua sang penguasa, episode 22, 100 juta per bulan. Langit gelap dan semilir angin menemani kesendirian Aurora yang saat ini berada di balkon kamarnya. Setelah berendam di air hangat dengan aroma terapi yang sangat menyegarkan, ia memilih menghirup udara malam yang dapat membuatnya sedikit tenang. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama, sebab cacing di perutnya sedang berdemo untuk diberi makan. Aurora tersenyum sembari memasak mie instan, yang hanya bisa ia nikmati saat tak bersama suaminya seperti sekarang. Sebab sang penguasa itu tak pernah mengizinkan dirinya untuk makan sesuatu yang menurutnya kurang sehat, entah itu makanan ringan ataupun mie instan. Wanginya. Aurora mengibas-ngibaskan tangannya, menghirup dalam-dalam aroma mie instan rasa soto yang telah ia campurkan dengan bumbu-bumbu pelengkap, hingga mengeluarkan aroma yang membuat perutnya bergejolak. Waktunya makan. Soraknya dengan begitu gembira, mengangkat tinggi-tinggi mangkuk yang telah terisi. Tidak lupa dengan bawang goreng dan daun seledri si penambah kenikmatan mie instan tersebut. Aurora menghentikan tangannya setelah mie instan itu telah 2 kali masuk ke mulutnya. Sebab Aurora merasa ada sepasang mata yang menatap ke dirinya tajam, hingga membuat suasana sedikit terasa mencekam. Film horor kali. Begitu Aurora menoleh, astagfirullah mas. Sendok di tangannya terjatuh karena terkejut. Aurora Sapitri, ujar pria itu dengan penuh penekanan. Glop. Jika suaminya memanggil nama panjangnya, itu artinya beliau dalam keadaan marah. Iya mas. Aurora tersenyum kikuk seraya berdiri, mencoba menutupi mangkuk yang masih mengeluarkan uap panas tersebut. Ketahuan deh, batinnya. Apa tidak ada bahan makanan di lemari pendingin itu sampai kau memakan mie instan? Tanya Al berjalan mendekat ke istri keduanya itu. Tidak ada mas. Apa gunanya black card yang kau pegang, Aura? Ujar Al penuh penekanan saat menyebut nama sang istri. Apa black card itu hanya kau simpan untuk jadi penghuni baru di dompetmu tanpa kau gunakan? Tanya Al kembali sementara Aurora hanya diam. Wanita itu hanya menelan ludah kasar tanpa tahu harus mengatakan apa. Mungkin ia akan merayu suaminya? Tidak, Aurora bukan tipe wanita yang pintar merayu. Aku memberikanmu kartu itu untuk dipakai, bukan hanya untuk jadi pajangan di dompetmu. Masa aku hanya akan bayar biaya administrasinya saja sih setiap bulannya karena kau tidak pakai? Al menjeda ucapannya untuk menatap istrinya lekat. Apa gunanya aku bekerja pagi sampai malam, sampai lembur untuk cari uang, kalau istriku sendiri enggan menghabiskan uangku? Kalau begitu lebih baik aku gak bekerja. Sambungnya lagi. Bukan begitu mas. Kenapa masalahnya malah berpindah ke black card? Bukannya kita sedang membahas nih tuan? Batin Aurora. Para suami di luar sana sangat senang kalau ia membayar tagihan kartu istrinya hingga beratus-ratus juta. Kalau perlu miliaran deh setiap bulannya. Artinya kerja kerasnya dinikmati oleh istrinya. Lah kamu, kartu itu baru kamu pakai 1 kali. Dan itu pun saat bersama. Ujar Al kembali melipat kedua tangannya di dada. Sementara Aurora, lidahnya terasa kaku. Aku tak tahu dengan cara kerja otak orang kaya.
Ia hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal, sembari terus mengulum ke dalam bibirnya. Kenapa kamu tidak pernah membalas pesan Mas? Tanya lagi pria itu, masih dengan posisi berdiri. Lain lagi. Batin Aurora. Ponsel Aura rusak, Mas. Aura belum sempat perbaiki. Al menepuk keningnya mendengar ucapan istri keduanya itu. Apalagi yang salah, Tuan? Batin Aurora. Tadi kamu dari mall? Iya, Mas. Apa dia marah karena aku ke mall tidak izin dulu? Kenapa nggak beli ponsel baru, Aura? Mas, sebenarnya aku nggak berani pakai kartu itu. Aku kembalikan saja ya. Mas kasih Aura uang cash aja ya. Pinta Aurora. Ia belum terbiasa hidup mewah seperti sekarang. Bahkan ia lupa jika di dompetnya sekarang ada kartu hitam, di mana kartu tersebut merupakan dambaan para wanita di seluruh pelosok negeri. Al merasa geram sekaligus gemas dengan tingkah istrinya. Bagaimana mungkin ia meminta uang cash sementara kartu di tangannya adalah unlimited? Pokoknya Mas gak mau tahu. Setiap bulannya Mas harus bayar tagihan kartu kamu 100 juta ke atas. Ucap Al yang tak ingin dibantah. Apa? Pekik Aurora. Tapi Mas, Aura harus beli apa sampai 100 juta setiap bulan? Ingin rasanya Aurora menangis saat ini juga, kalau perlu sampai berguling-guling. Di saat kehidupannya yang dulu, ia harus banting tulang, kerja siang dan malam di tempat yang berbeda untuk mencari uang hanya sekedar untuk makan. Sekarang, ia justru disuruh untuk menghabiskan uang yang begitu banyak setiap bulannya. Hidup sebercanda ini. Serah sayang, kau mau koleksi mobil, tas branded, sepatu, sandal, baju, atau berlian terserah. Yang pasti, aku mau tagihan kartumu setiap bulan di atas 100 juta. Tapi Mas, fix, no bantahan. Sekarang kamu masuk ganti baju. Perintah Al menunjuk sang istri lalu menunjuk ke kamarnya. Hah? Kita mau kemana, Mas? Tanya Aurora heran. Cari makan. Ujar singkat Al. Tapi Mas, Aurora menoleh dengan wajah cemberut ke arah mie instan yang baru saja ia nikmati. Selamat tinggal mie instan. Aku pasti akan merindukan. Gak ada tapi-tapian. Aku akan buang semua stok mie instan kamu nanti. Kalau kamu masih berani menyentuh mie itu. Cepat ganti baju. Aku beri waktu 5 menit. Ujar Al sembari melihat jam tangan mewah di pergelangan tangannya. Aurora langsung bergegas begitu mendengar ucapan suaminya. Iya, bawel. Cibir Aurora lalu membalikkan badannya hendak ke kamar. Kamu bilang apa sayang? Tanya Al. Padahal sebenarnya ia dapat mendengar jelas gerutuan istrinya. Namun ia ingin menggoda istri keduanya itu. Sebab menggoda Aurora dan melihatnya kesal dapat menjadi mood booster untuk dirinya. Aurora berbalik menatap suaminya. Aura bilang Mas tampan. Ucap bohong Aurora seraya cengengesan. Al membalas dengan senyuman paksa, seraya memiringkan kepalanya. Kalau itu, semua orang juga tahu sayang kalau suamimu ini tampan. Ejeknya narsis. Cih, narsis. Aurora menampilkan ekspresi ingin muntah. Tapi memang benar sih, kalau ada yang bilang Mas Al tidak tampan, mungkin matanya katarak. Batin Aurora. Kenapa ekspresimu seperti itu? Memang benar kan aku tampan? 1 menit sudah berlalu.
Aurora yang tersadar langsung lari terbirit-birit menuju kamarnya. "Mas jelek!" teriaknya begitu jauh dari Al. Al menggelengkan kepalanya seraya tersenyum. "Kamu sangat lucu, Aura. Rasanya aku ingin menggigitnya." Al berjalan ke ruang tamu untuk menunggui sang istri, seraya melakukan panggilan kepada sang asisten. "Halo Al, belikan ponsel baru untuk istriku yang keluaran terbaru. Bawa ke unit apartemennya besok pagi," ucap pria itu to the point. "Oke." Sambungan telepon itu pun terputus. "Kenapa, Yang?" ujar Rebecca yang sedang bermain game di ponselnya. "Itu Yang, Al menyuruhku membelikan Aurora ponsel keluaran terbaru," ucap enteng Jason. Rebecca membentuk mulutnya menjadi huruf O. "Aku juga mau," batinnya meronta. Jason tersenyum kecil melihat ekspresi istrinya. "Kenapa Yang? Apa kau juga mau mengganti ponselmu?" tanya Jason menyelidik. Tidak, ponselku masih bagus kok," ujar Rebecca mendusta seraya memperlihatkan ponselnya yang memang masih bagus. "Oh." Jason hanya beroria seraya menganggukkan kepalanya. "Aku tahu kau menginginkannya, sayang," batin Jason. Jason langsung menarik Rebecca ke dalam pelukannya saat ia telah membaringkan badannya di ranjang king size miliknya. "Sekarang waktunya tidur, Yang," goda Jason menaik turunkan alisnya. "Tidur?" beo Rebecca memicingkan matanya. Sebab ia tahu Jason tak akan tidur sebelum meminta jatahnya. "Hehe, tidurnya setelah berolahraga sayangku," Rebecca berteriak saat Jason menutupi badan mereka dengan selimut dan melancarkan aksinya.